warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang mau mimpin? Dani? Nah, kalau tak mau semua, ibu aja ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, ibu akan mengabsen terlebih dahulu siapa yang gak hadir ya. Dani? Hadir. Roni? Hadir. Relpi? Hadir. Intan? Hadir. Siapa yang ada? Yang Alpa? Oh, Setina Alpa. Ada suratnya enggak? Ada, nanti kasih sama ibu ya. Nah, baiklah, semoga yang sakit cepat sembuh. Kita doakan semoga dia cepat sembuh agar bisa belajar seperti biasa. Amin. Baiklah, sebelum kita belajar, kita mengecek dulu kelas. Nanti saya tahu ada yang sampah yang kotor, tolong diambilin ya. Baju-baju yang gak rapi itu tolong dirapin dulu ya, Nana. Baiklah, ibu akan ngecek. Semuanya berdiri. Ibu akan mengecek kerapiannya dulu ya. Dan ini tolong bajunya itu dimasukin ke dalam. Itu ngeluar loh bajunya. Sudah, baik. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita hari ini ya. Baiklah anak, hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Tahu nggak? Oh, nggak tahu. Baiklah, kita hari ini mempelajari sumber daya alam yang ada di lingkungan kita. Nah, tahukah kalian sumber daya alam itu apa? Nggak tahu ya. Baiklah, ibu akan menjelaskan sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Baiklah, paham? Paham. Ya sudah, kita lanjut pelajaran selanjutnya ya. Baiklah anak-anak, silakan buka halaman 1. Nah, sebelum kalian membacanya, ibu akan menjelaskan sebagian aja ya tentang padi. Sebagian besar masyarakat Indonesia banyak mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kalian tahu bahwa nasi berasal dari beras? Nah, mari kita mengenal padi. Silakan, siapa yang ingin membacanya? Tunjuk tangan. Doni mau membacanya. Silakan Doni dibaca ya. Yang lain menyimak sampai membaca juga, oke? Nah, sudah semua membacanya? Sudah mengerti? Sudah mengenal ya padi itu apa? Berasal dari mana? Banyak dikonsumsi di daerah mana? Oke, baiklah. Nah, baiklah, sudah semua ya membacanya. Nah, apa isi bacaan tadi? Padi itu sangat penting di Indonesia. Mengapa tanaman padi sangat penting? Yaitu karena padi makanan pokok orang apa? Selfish ya, orang Indonesia. Tanaman padi dapat tumbuh di mana? Apa? Inten? Ya, benar. Yang banyak tanaman padi di daerah mana tadi? Ya, yaitu di Jawa Tengah, Sulawesi, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, pokoknya seluruh Indonesia ya. Baiklah, ibu akan menayangkan PowerPoint tentang menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam di lingkungan. Kelihatan kan anak-anak? Nah, yang pertama itu melakukan reboisasi, melakukan penanaman kembali hutan yang gundul. Yang kedua, menjaga kelestarian hutan. Nah, masyarakat dapat menjaga kelestarian hutan dengan program penanaman 1.000.000 pohon, tidak menebang pohon secara sembarangan. Yang ketiga, bijak dalam bercocok tanaman. Yang keempat, melakukan analisis mengenai dampak lingkungan. Yang kelima, mengonsumsi hasil pertanian dan peternakan dalam negeri.
Nah, selanjutnya beberapa contoh pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Nah, ini gambar-gambarnya ya, bisa dilihat kan? Ada sapi, ada hutan, ada penanaman, ada ikan dan sebagainya. Selanjutnya ada lagi gambar sumber daya alam yang ada di lingkungan rumah. Nah, inilah gambar-gambarnya ya. Selanjutnya sudah melihat PowerPoint tentang sumber daya. Nah, tugas kalian merangkum beberapa upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam yang ada di lingkungan ya. Nanti dikumpulkan di meja ibu. Sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, siswa mengamati video pentingnya cara menjaga pelestarian alam di lingkungan. Beberapa cara untuk melestarikan sumber daya alam. Pertama, menggunakan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan. Sumber daya alam sebaiknya dimanfaatkan sesuai kebutuhan, terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya seperti emas. Jika penggunaannya berlebihan, maka di masa depan kita akan merasakan akibatnya berupa kelangkaan sumber daya alam. Tidak merusak lingkungan. Merusak lingkungan dapat mengakibatkan sumber daya alam hancur dan tercemar sehingga ekosistem akan terganggu. Air limbah atau sampah yang dibuang ke sungai akan menyumbat aliran sungai sehingga menimbulkan banjir. Ketiga, mencari sumber daya alam alternatif. Ya, mengapa kita harus mencari sumber daya alam alternatif? Ya, sumber daya alam akan habis. Karena itu, manusia berkewajiban untuk mencari sumber daya alam. Sebagai penggantinya, contoh salah satunya adalah matahari, air, dan angin merupakan sumber daya alam alternatif yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Bagaimana sikap dan perilaku kita dalam menjaga lingkungan alam? Mari kita simak gambar berikut ini. Yang pertama, ini adalah gambar di mana kita menebang pohon secara sembarangan. Kira-kira hal ini dapat dilakukan atau tidak ya? Ternyata menebang pohon secara sembarangan itu tidak baik ya untuk dilakukan dalam melestarikan sumber daya alam. Gambar yang kedua, pemburuan hewan secara liar. Kira-kira pemburuan hewan secara liar dapat dilakukan tidak ya untuk melestarikan sumber daya alam? Gambar yang ketiga adalah melakukan reboisasi. Tahukah Anda yang soleh dan solehah, reboisasi itu apa? Reboisasi adalah proses penanaman kembali pepohonan yang telah ditebang. Kemudian, hal ini merupakan salah satu upaya yang dapat melindungi lingkungan sekitar. Yang keempat adalah membuat cagar alam dan suaka marga satwa. Hal ini merupakan upaya untuk melestarikan hewan dan ekosistem hewan agar tidak punah. Yang kelima adalah pengendalian erosi. Ananda yang soleh dan solehah, tahukah apa itu erosi? Erosi adalah salah satu upaya pengikisan tanah secara alami. Yang terakhir adalah memberikan pemahaman terhadap masyarakat bagaimana cara melestarikan sumber daya alam. Demikianlah pemaparan materi mengenai cara melestarikan sumber daya alam. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami ya solih-solihah. Selamat ya belajarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya Ibu akan bertanya kepada kalian. Atau ada yang ingin bertanya tentang pembelajaran tadi? Ada yang mau bertanya? Intan? Ada mau bertanya enggak? Ada, ya tidak. Dan Ibu akan bertanya pada kalian. Nah, siapa yang bisa jawab pertanyaan Ibu, nanti Ibu kasih nilai 100.
Pertanyaannya, mengapa potensi sumber daya alam di Indonesia itu melimpah? Yo, siapa yang mau jawab? Nah, yang mau jawab siapa? Roni. Nah, Roni yang pertanyaannya, jawabannya? Ya, benar. Karena letak Indonesia yang strategis dan geografinya yang strategis. Nah, baiklah, Roni dapat nilai plus 100. Baiklah, Ibu akan membagi kelompok sesuai absensi 1 sampai 5, 6 sampai 10, dan seterusnya. Nah, tugasnya itu kalian mencari masalah pemecahan keseimbangan lingkungan dengan tepat. Silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing ya, Nana. Nanti kalau sudah selesai diskusinya, ketua kelas tolong kumpulkan di meja Ibu. Nah, anak-anak, pelajaran kita sudah selesai. Baiklah, kita akan menyimpulkan materi pembelajaran kita pagi hari ini. Nah, siapa yang ingin menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Ayo, siapa yang mau menyimpulkan, tunjuk tangan. Repi, silakan. Ya, benar. Tapi Ibu akan menambahkannya sedikit. Nah, kita hari ini mempelajari tentang padi. Padi itu adalah makanan pokok Indonesia. Terus tentang sumber daya alam. Kita harus mengurangi penggunaan bahan pencemaran lingkungan. Terus menghemat penggunaan air, menghemat penggunaan listrik, dan menghemat penggunaan kertas. Dan menghindari pemborosan pada bahan bakar. Selanjutnya ada lembar evaluasi. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Selesai nanti dikumpulkan ya. Selanjutnya tugas tindak lanjut. Siswa bekerjasama dengan orang tuanya melakukan identifikasi sumber daya di lingkungan sekitar. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.